Shalom dan selamat pagi bagi kita semua keluarga besar Gereja Betel Indonesia, Jemaat Muassaroh Harapan Indah, Harapan Elok Sagara City, Makassar, Pekanbaru, Medan, Parongin, Layamba. Segala puji, segala hormat hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan yang begitu baik, sangat baik, teramat baik bagi kita sekalian. Dia yang sudah menolong menopang kita, memberkati kita dalam istirahat hidup kita sepanjang malam ini, hingga pada pagi hari ini Dia membangunkan kita dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Bukankah ini semua karena kebaikannya buat kita? Oleh karena itu patutlah kita bersyukur, berterima kasih kepadanya, karena Dia Tuhan sangat baik bagi kita. Sebagaimana biasanya kita akan membaca firman Allah sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, karena kita tahu firman Allah inilah pelita bagi kaki, terang bagi jalan kita. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa buat setiap kebaikan-Mu yang luar biasa yang masih kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami mau membaca firman-Mu. Biarlah kiranya Bapa melalui kebenaran firman-Mu ini dapat menjadi kekuatan yang baru Tuhan, menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, menjadi penuntun dalam kehidupan kami satu hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Baiklah, kita akan membaca firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya akan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya, suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menangkapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku.
Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Betapa pentingnya firman itu ada pada kita, karena firman itulah yang selalu menimbulkan iman kita untuk kita bisa berjalan dalam kesukaran apapun. Kita bisa berjalan dengan iman, tapi akan pendengaran firman itulah membuat timbul iman kita. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita semua, jemaat terkasih dimanapun saudara nanti berada, apapun pekerjaan saudara, selama saudara hidup dalam Tuhan, pasti engkau bekerja bukan sendiri, ada engkau bekerja bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu yang sudah kami dengar firman, jadikan itu pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Dan kami menyerahkan diri mereka, tubuh jiwa roh mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menopang mereka. Mereka yang bekerja di kantor, mereka yang bekerja di ladang, mereka yang bekerja di kebun, mereka yang beternak, atau mungkin mereka yang bekerja sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, atau mungkin Tuhan sebagai pedagang. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, berkati mereka sekaliannya. Izinkan Tuhan tangan-Mu terulur buat mereka, supaya berkat-berkat Tuhan dicurahkan buat mereka ya Tuhan. Topanglah mereka dengan kuasa-Mu sepanjang hari ini. Ada Allah yang menyertai semua jemaat Tuhan yang ada di jemaat-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Segala kemuliaan, pujian dan hormat syukur hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Jagalah kami dari segala kecelakaan, jaga nyawa kami, jaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tahirkan apa yang kami makan dan minum, tahirkan setiap udara yang kami hirup, tahirkan setiap apa yang kami sentuh dan yang menyentuh kami, sehingga tidak akan ada yang membahayakan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, jadikan hari-hari kuat, hari kemenangan, sukacita, damai sejahtera, hari di mana Tuhan menggenapkan doa Yabes. Berkati kami dengan limpahnya, perluas daerah kami, tangan-Mu menyertai kami, melindungi segala malapetaka, menghindarkan segala kesakitan atas kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Angkat dua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk mari besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, jemaat terkasih. Doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara, tetap waspada dan berjaga-jaga, hidup terus di dalam Tuhan. Karena dengan hidup dalam Tuhanlah kita terpelihara dalam situasi apapun. Dia Allah yang selalu menjaga kita dan menopang kita. Puji Tuhan, tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Haleluya. Amin.